Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya? Seperti judulnya, hari ini aku mau buat konten yang sederhana untuk menceritakan pengalaman-pengalaman aku ketika aku kos pertama kali dan juga apa aja sih suka dukanya kos gitu loh. Apa aja yang perlu diperhatikan. Karena menurut aku, buat kalian yang emang baru pertama kali merantau, belum punya gambaran gimana sih mas tinggal sendiri ngekos gitu kan. Aku mau berbagi tips dan barangkali tips ini bisa bermanfaat buat kalian. Nah, buat kalian yang ngerasa video ini bermanfaat, tolong banget ya subscribe channel ini biar aku semakin semangat untuk update videonya. So langsung aja kita bahas apa aja sih mas yang perlu dipersiapkan ketika kita mau jadi anak kos atau anak rantau yang harus tinggal jauh dari orang tua. Nah guys, sebelum kita mulai ke inti videonya, sedikit cerita dari aku pribadi. Dulu aku juga pernah jadi anak kos ya di tahun 2017 sampai tahun 2021, dimana pada saat itu aku masa-masa kuliah ya. Pertama kali ke Pulau Madura, kemudian harus kuliah di sana dan otomatis aku harus kos di sana. Jadi selama aku kuliah pasti banyak mendapatkan pengalaman ya, suka dukanya jadi anak kos itu seperti apa. Banyak trial error juga yang aku lakukan dan juga banyak informasi dan pembelajaran ketika aku jadi anak kos gitu loh. Nah, di sini aku mau berbagi informasi dan tips buat teman-teman yang mungkin belum ada gambaran sama sekali dan juga bingung nanti jadi anak kos itu harus kayak gimana sih mas gitu loh. Jauh sama orang tua itu gimana sih ngehandle ini itu. Nah, semoga dari video ini buat teman-teman yang takut atau masih ragu buat ngekos sendiri, semoga makin kemotivasi buat berani ya. Karena jadi anak kos-kosan itu menurut aku adalah kayak satu step lebih dewasa gitu ya. Satu step yang menurut aku akan ngebuat hidup kalian itu jauh lebih banyak pengalaman ke depannya. Nah, apa aja sih tips dan juga sharing cerita yang akan aku sampaikan kali ini? Well, akan aku mulai dari poin yang pertama. Nah guys, poin pertama yang mungkin akan aku bahas adalah tentang sistem pembayaran kos. Buat teman-teman yang nggak tahu, kos-kosan itu punya sistem yang beda-beda ya guys. Ada yang sistemnya itu bayarnya per bulan, ada yang sistemnya itu bayarnya per 3 bulan, ada juga yang bayarnya itu per semester ataupun per tahun. Buat kalian, para maba yang mungkin baru pertama kali kos, itu usahakan teman-teman jangan sampai ambil kos yang rate kontraknya itu terlalu panjang. Misal langsung ambil yang setahun ataupun 2 tahun. Kenapa? Karena menurut aku, ini berdasarkan dari pengalaman aku ya, dan cerita-cerita teman-teman aku dulu. Kos-kosan yang mungkin kita tempati itu, yang pertama kali kita tempati ya, itu kayak enggak semuanya itu langsung bagus gitu loh guys. Ada juga kos-kosan yang emang mungkin kita ngerasa nggak nyaman, ataupun kayak kok gini ya, kok gitu ya, kos temanku kok lebih bagus ya, kayak gitu. Nah, di awal-awal semester, better buat kalian itu cari kos yang 1 bulan ataupun paling maksimal itu kayak 1 semester lah gitu, 6 bulan. Kenapa? Sambil kalian kos di situ selama 6 bulan, kalian itu juga bisa membandingkan kos kalian itu dengan yang lain-lain. Kalian bisa tanya-tanya kakak tingkat kalian bisa tanya-tanya teman-teman kalian ketika nongkrong gitu loh, kayak kosmu gimana sih gitu loh. Jadi akan tahu kayak plus minusnya. Ini bener-bener perlu diperhatikan sih guys gitu. Jangan sampai kalian langsung ambil kos yang mahal, kemudian juga langsung yang kontraknya setahun 2 tahun, tapi ternyata kalian nggak betah gitu loh. Akhirnya uangnya nggak bisa dibalikin, nggak bisa di-reimburse, jadi rugi kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali kos, usahakan cari kos itu yang bisa pembayarannya tuh per bulan, per 3 bulan, atau maksimal tuh 1 semester aja. Karena sambil adaptasi dan juga melihat kondisi lingkungan sekitar kalian. Seperti itu guys, karena ini normal banget ketika jadi maba, kemudian ketika kita nongkrong itu kan tanya tuh, kamu kos di mana, harganya berapa gitu. Jadi kayak apa ya, kita tuh sharing adu nasib gitu loh, kayak adu nasib kos-kosan. Ternyata kos yang ini bagus ya, ternyata kos aku tuh nggak sebagus itu ya, atau mungkin kemungkinan kos yang kalian tempati itu udah paling better gitu loh. Jadi jangan cari kos yang panjang-panjang kontraknya, cari yang kos kontraknya itu bayarnya pendek ya, dan kalian tuh bisa ngerti lingkungan kalian. It's really important buat kalian guys, karena jangan sampai kalian itu langsung bayar mahal dan ternyata kalian nggak betah. Nah, poin yang kedua, menurut aku ini juga penting buat kalian yang emang jadi anak rantau pertama, ya maksudnya pengalaman pertama gitu, kemudian juga kalian nggak bawa motor, karena mungkin belum dikasih akses motor ataupun masih belum berani bawa motor. Saran aku adalah survei kos-kosan ataupun cari kos-kosannya itu emang deket sama kampus dan juga wilayah yang rame. Rame itu maksudnya kayak tempat-tempat makan, minimarket, kayak print-printan, seperti itu guys. Aku punya pengalaman dulu kos ya pertama kali. Aku tuh emang cari yang jauh banget dari keramaian. Alhasil guys, aku mau kemana-mana itu jalan dan juga ya cari ojek gitu loh. Jatuhnya malah boros.
Jadi buat teman-teman yang emang baru pertama kali kos, mending cari kos-kosan yang deket sama kampus ataupun deket sama tempat yang rame ya. Jadi biar nanti pengeluarannya tuh nggak bakalan lebih banyak gitu loh guys. Karena ini berkaca dari pengalaman aku pribadi, kosku kan agak jauh ya dari kampus yang pertama itu. Jadi kalau kita ada molornya, mungkin kecapean, habis begadang, habis nugas gitu kan, telat-telat gitu loh. Kalian tuh nggak bakalan buru-buru ataupun nggak bakalan kayak kelabakan gitu loh kalau mau ke kampus. Aku tuh pernah kayak beberapa kali nggak mandi karena kesiangan, jadinya ya udah gitu loh, capek di tengah jalan guys. Jadi emang bener-bener mending cari kos yang deket kampus aja. Meskipun kebanyakan kos yang deket kampus itu emang sedikit mahal, tapi setidaknya tuh bisa mengantisipasi kalian kalau ada masalah guys. Kayak misal telat, bangun kesiangan, dan juga diinget, kuliah itu beda banget sama SMA ya. Jadwal kuliah tuh kadang mencar. Ada yang pagi tiba-tiba langsung sore ataupun pagi tiba-tiba siang. Jadi banyak waktu yang istilahnya tuh banyak waktu yang kayak nggak sinkron gitu loh guys, kayak nggak urut gitu. Nah, kalau ada waktu-waktu seperti itu, kalian tuh bisa balik ke kosan untuk istirahat gitu loh, nggak yang nunggu banget di kampus. Mau pulang tuh rasanya mager, nanti kalau pulang capek di jalan, ataupun nanti kalau mau balik kampus jadi males kayak gitu. Jadi dulu tuh pun jadwal kuliahku juga mencar-mencar ya, pagi ketemu sore gitu. Jadi siangnya tuh nggak ada kuliah, nah aku tuh bisa balik ke kos untuk istirahat, untuk ya makan, ataupun ya setidaknya tuh nggak nganggur lah di kampus gitu. Jadi saran aku adalah cari lokasi kos-kosan itu yang emang deket sama kampus aja, untuk meminimalisir resiko kesiangan dan juga hal-hal lainnya. Meskipun kos-kosan yang jauh dari kampus itu emang lebih murah, tapi jatuhnya kalian itu bakalan boros guys, karena ya mau nggak mau kan ya kalian harus keluar duit untuk ojek ataupun jalan mungkin, atau enggak kalian pertama kali kayak kos gitu, nggak ada saudara, nggak ada temen, mungkin sungkan juga mau minta menebeng-nebeng gitu ya, itu juga nanti bakal jadi masalah. Jadi saran aku adalah kos-kosan cari yang deket sama kampus. Poin ketiga, ini juga nggak kalah pentingnya guys. Meskipun kalian introvert, bukan berarti kalian itu harus menutup diri ya. Coba, kalau kalian ngerasa kalau kalian itu emang introvert, suka banget sendiri, waktu kalian kos itu coba untuk sedikit dirubah ya guys. Coba sedikit untuk, belajar untuk terbuka gitu. Kenapa? Karena aku dulu kan jadi anak kos ya, dan juga aku nggak ada teman sama sekali. Misal kayak dari sekolah yang sama pun nggak ada, kemudian juga aku sama yang lain masih belum akrab ya, meskipun masih maba, itu kan kita ya masih butuh proses lah untuk adaptasi. Jadi aku mengusahakan untuk akrab sama teman-teman aku yang ada di kos. Karena kan kalau kita di kos kan teman-temannya kan nggak semuanya tuh harus satu jurusan ya, mungkin beda jurusan, beda kota, istilahnya tuh beda background lah gitu. Nah itu usahakan kalian untuk akrab dengan teman-teman yang ada di kos kalian. Kenapa? Karena namanya jadi anak rantau ya, kita nggak tahu, kita lagi butuh pertolongan, mungkin lagi sakit, butuh pinjem-pinjem barang, butuh pinjem buku tugas, kemudian juga kalian mungkin butuh temen atau partner buat project, mau pinjem sepeda ataupun apa. Better kalian itu harus memiliki relasi dan juga koneksi yang bagus, at least dari kos-kosan, teman-teman kos-kosan kalian. Untung banget kalau misal di kos-kosan kalian itu ada penghuni lama, misal kayak kakak tingkat ataupun senior, karena kadang senior itu juga membantu banget untuk kita lebih paham dengan kondisi ya. Misal kalian mau tanya tempat, mau tanya, "Mas, di sini aman nggak sih? Kalau Mas cari tempat laundry murah di mana sih?" gitu. Jadi kalian itu ada gambaran gitu loh guys. Kalau kalian menutup diri banget ya, kalian ansos banget, ini menurut aku kurang baik juga ya guys. Menurut aku kayak privacy tuh oke, kalian bisa di kamar sendiri gitu. Tapi kalau ketika kalian keluar kamar, coba untuk saling terbuka gitu loh. Terbuka itu enggak yang harus kita harus akrab banget, enggak. Tapi komunikasinya dijaga biar makin akrab, dan juga biar kalian itu nanti kalau ada apa-apa itu ada yang ngejaga gitu loh guys. Itu penting banget sih buat aku, karena dulu aku pun juga dikasih tahu sama senior aku bahwasanya meskipun aku tuh tipe yang nggak suka yang rame-rame gitu, tapi diminta untuk akrab sama yang lain gitu loh. Karena ya at the end of the day kamu nggak punya siapa-siapa kalau kenapa-napa. Jadi usahakan tuh sama yang lain itu bisa akrab, dan juga agar nanti bisa dibantu kalau ada masalah. Nah guys, poin selanjutnya juga nggak kalah penting buat kalian yang lagi cari kos-kosan. Usahakan pemilik kos-kosan kalian itu ada di sekitar kalian. Boleh satu rumah sama kalian atau beda rumah, as long as itu masih dekat jaraknya. Kenapa? Berkaca dari pengalaman aku pribadi guys, kalau kos-kosan yang pemiliknya itu jauh ya, kalau ada komplain, kalau ada masalah, itu penanganannya bakalan lama banget. Aku pernah ya, kosku itu pernah bocor, pernah airnya mati. Nah itu kalau
untuk masalah perbaikan itu lama banget guys gitu nunggu orangnya. Jadinya tuh malah kayak kita nggak nyaman sama sekali. Pernah kosku itu sampai airnya bener-bener mati. Akhirnya aku kayak numpang gitu loh ke kos-kosan lain. Jatuhnya kan kayak ngerepotin ya. Nah buat kalian jangan sampai kejadian ini keulang ya ke kalian gitu. Jadi usahakan pemilik kos-kosan kalian itu deket gitu loh sama kalian. Jadi kalian itu bisa kayak nunjukin kalau ada masalah itu enak gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka tuh bakalan fast respon seperti itu guys. Dan juga ada penghuninya itu gini, pemilik dan penghuni kos-kosan itu bakalan lebih terjaga. Karena mungkin ini bapak atau ibu kos kalian itu bisa kayak ngasih tahu gitu loh kalau mau cari apa-apa kemana, dimintain tolong itu ke siapa gitu loh. Jadi enak nantinya. Jangan sampai milik kos-kosan yang malah mikir yang bebas aja deh gitu, yang pemiliknya nggak ada gitu kan, biar bisa ini itu gitu. No guys, kalian itu malah bahaya banget nanti kalau ada maling ataupun ada apa, malah aduh itu bahaya banget. Jadi berkaca dari pengalaman aku pribadi, emang cari kos-kosan itu cari yang pemiliknya itu deket-deket aja deh gitu. Kalau ada komplain ataupun ada masalah apa-apa, bisa enak dikomunikasikannya. Nah guys, poin penting dari video ini adalah yang terakhir ini poinnya. Yaitu buat kalian yang baru pertama kali kos, usahakan kalian itu prepare important stuff. Important stuff itu apa aja sih mas gitu? Berkaca dari pengalaman aku lagi, important stuff itu yang paling penting adalah obat-obatan pribadi. Menurut aku buat kalian yang emang punya track record penyakit-penyakit tertentu, usahakan kalian itu ready dengan obat-obatan kalian. Menurut aku dulu kan jadi anak kos ya. Jadi penyakit-penyakit anak kos yang sering banget kayak kena gitu, itu adalah kayak mungkin panas-panas, capek, terus kayak apa sih, batuk, bersin, pilek, kemudian juga mungkin kram kaki dan sebagainya. Aku tuh dulu jadi anak kos itu selalu prepare obat-obatan guys. Misal kayak aku bawa paracetamol, aku bawa fresh care, aku bawa diapet, aku bawa obat-obatan lah gitu. Kenapa? Karena in emergency situation kita nggak tahu ya, namanya sakit, namanya habis ospek, mungkin capek banget, kita lagi down, mungkin kita telat makan dan sebagainya gitu loh. Kita udah ready obat-obatan. Jadi sisihkan uang kalian untuk beli obat-obatan pribadi, karena ya kita nggak tahu guys gitu loh, apakah tempat kita kos itu nanti jauh sama apotek apa enggak gitu loh, sama tempat obat-obatan itu jauh apa enggak, kita mager nggak buat keluar, ada nggak orang yang mau dimintain tolong kayak gitu-gitu. Jadi usahakan kalian itu ready obat-obatan, ini paling penting sih guys, karena anak kos itu random banget ya, mungkin awal-awal maba masih transisi ya, belum betah mungkin, atau kayak masih kayak kepikiran ini itu, ngerasa capek, jadi sakit-sakitan itu kayak hal yang wajar sebetulnya. Jadi daripada nanti tambah parah, jadi usahakan obat-obatan pribadi ini tuh kalian bawa apa aja. Menurut aku bawa dulu tuh bawa minyak telon juga, bawa plester juga, pokoknya kayak P3K lah gitu, yang sederhana ya guys, yang sering kalian pakai gitu. Karena ya track record kalian sakit apa aja itu kan kalian tahu ya gitu, oh cocoknya obat apa aja. Nah itu coba kalian bawa obat-obatnya, karena again kita nggak tahu namanya penyakit ya, kita nggak tahu namanya sakit juga. Jadi usahakan kalian itu prepare dengan obat-obatan pribadi seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah jarum dan benang. Ini penting banget guys. Aku dulu sampai juga mikir sih pas dikasih ibuku kayak jarum sama benang, kayak buat apa sih gitu loh. Tapi ternyata itu penting gitu loh. Namanya baju ya, kita ospek mungkin pada saat kita pengen pakai kemeja atau pakai apa gitu kan. Terus kita tiba-tiba ada kejadian kayak sobek, atau bajunya itu tiba-tiba kancingnya putus atau kerahnya gimana gitu kan. Nah ini kan kadang mengganggu ya guys gitu loh. Nah ini usahakan teman-teman bawa jarum sama benang in emergency situation lagi ya. Meskipun ada tailor ataupun kayak penjahit di deket-deket kalian, kalian itu usahakan bawa dulu. Masalah bisa jahit atau enggak itu urusan nanti ya. Karena aku dulu juga nggak bisa jahit, tapi aku lihat tutorial YouTube atau aku minta tolong temanku yang cewek kayak gitu guys. Jadi dulu tuh pernah aku kayak pakai ospek harus kemeja putih ya, tapi ternyata lepas kancingnya, nggak tahu. Nah ini kan bingung ya mau gimana. Nah itu ternyata penting loh bawa jarum sama benang gitu untuk kita ngejahit dadakan gitu. Jadi warna-warnanya pun aku bawa warna-warna netral kayak warna hitam putih lah, at least warna hitam sama putih ini aja. Jadi nanti buat kalian yang jadi anak kos, at least bawa ini ya gitu, buat jaga-jaga aja. Apalagi yang cewek ya, kadang kan baju-baju kan kadang agak lebih ribet. Nah itu bisa ngebantu banget. Terus yang paling penting juga adalah spare alat mandi. Jadi semisal kalau kalian jadi anak kos, usahakan bawa alat-alat mandinya itu ada spare-nya. Jadi misal kalau bawa sabun itu jangan satu guys, tapi at least 2 atau 3. Bawa odol itu 2, bawa sampo itu 2, kayak gitu-gitu. Jadi kayak lebih spare aja gitu loh. Jangan sampai
semuanya tuh kayak serba limited ya, satu-satu semua gitu. Nanti kalau ada habisnya, ini sungkan juga kalau minta tetangga, ngerepotin tetangga, kos-kosan kan sungkan gitu loh. Jadi kalau mau beli-beli alat-alat kayak sabun dan sebagainya, itu usahakan spare, ada spare-nya. Aku dulu tuh kayak punya kardus kecil gitu, kalau mau beli sabun tuh ya beli 3 yang promo-promo gitu guys di Indomaret gitu, cari-cari harga murah, kayak beli odolnya 2, beli sikat giginya 2 gitu. Ini untuk spare aja, in case kalau emang kalian di emergency situation lagi yang emang tiba-tiba habis ya, karena anak kos kan kadang kita nggak tahu ya habisnya kapan gitu, dan tempat kalian jauh sama jual beli toko-toko gitu, kalian bisa ready seperti itu. Jadi enak banget guys. Important stuff ini menurut aku juga harus diperhatikan lagi, kembali lagi ke keperluan kalian. Kalau misal kalian ngerasa anaknya itu chill banget, nggak perlu bawa kayak gini-gini, ya terserah. Tapi kalau aku pribadi tuh suka yang emang prepare dari awal, jadi nggak ngerepotin orang. Apalagi jadi anak kos pertama kan banyak sungkannya, banyak nggak kenal orang. Jadi usahakan itu diri kalian itu udah ready guys. Sebelum minta tolong sama orang itu kalian udah ada penanganan pertama, seperti itu. So, that's the important point that I want to tell you guys. Nah guys, that's all my video. Semoga bermanfaat buat kalian yang jadi anak kos pertama, ataupun ini pengalaman pertama kali buat kalian ngerantau ya, jadi anak kos-kosan. Semoga video ini bermanfaat. If you have another tips, ataupun kalian punya saran ataupun tips yang unik-unik juga, coba drop your comment. Jadi kita bisa saling belajar dan juga ngasih informasi ke orang lain. Well, semoga buat kalian yang ada kerjaan ataupun kuliah di luar kota yang emang harus ngekos, semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik aja, semuanya lancar. Dan juga buat kalian yang belum subscribe channel ini biar aku semakin semangat untuk update videonya. That's all my video guys, and have a nice day everyone.